Siapakah dia? Orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam mindset sejati. Ya, siapa dia? Kita lihat yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Pertama-tama dia perlu mengerti dulu. Dia mengerti tentang apa, saudaraku? Dia mengerti ajaran tentang Yesus, Roh Kudus, dan Injil. Ya, Injil dari pengajar yang benar. Pengajar yang benar, yang diurapi itu benar, ya, yang diurapi Tuhan itu benar. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 11 ayat yang keempat. 2 Korintus 11 ayat keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada orang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Amin. Nah, Paulus minta kepada orang-orang Korintus, jemaat Tuhan di Korintus, supaya mereka itu sabar, ya. Sabar pada saat kapan? Jika ada orang yang datang memberitakan Yesus yang lain. Yesus yang lain itu beda dengan Yesus yang kita benar-benar sembah, tinggikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Nah, Yesus yang lain ini banyak sekali. Ada juga di Filipina, saudaraku. Yesus yang lain ini ada di Filipina, tapi banyak Yesus-Yesus seperti itu. Mereka ada di penjara, ya. Karena apa? Narkoba, karena apa? Bapak Ibu, pencurian, pembunuhan, karena segala macam kejahatan yang mereka lakukan. Dan mereka ada di sana. Nah, Yesus yang mana yang kita kenal ini, saudaraku? Yesus yang kita kenal adalah Yesus Kristus. Amin, ya. Dia Tuhan kita. Itu dia. Ya, Yesus Kristus dari Nazaret. Saudara, kata Kristus dalam bahasa Inggris disebut Christ, itu artinya yang diurapi, ya. Jadi kalau kita ingin mengerti tentang ajaran yang benar itu, benar-benar kita juga butuh yang namanya pengurapan Roh Kudus. Baru kita bisa mengerti, ya, tentang ajaran itu benar atau tidak. Kita perlu yang namanya urapan Roh Kudus. Jadi mengerti ajaran tentang Yesus, kemudian ajaran tentang Roh Kudus, dan ajaran tentang Injil. Dari mana kita dengar? Dari pengajar yang diurapi, ya, diurapi Tuhan, itu benar. Karena tanpa pengurapan kita tidak akan pernah bisa memahami hal-hal yang lebih dalam, ya, hal-hal yang lebih ilahi, saudaraku. Itu hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang punya mindset yang benar. Mindset yang benar itu mindset yang sudah berubah, yang sudah diurapi Tuhan, sehingga dia mampu oleh anugerah Tuhan bisa memahami rahasia-rahasia itu. Ya, oke. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, setelah dia mengerti, baru yang ketiga, saudaraku. Yang kedua. Ya, baru dia memahami, ya. Memahaminya bagaimana? Bahwa dirinya yang diurapi Tuhan sedikit pun tidak kurang dari rasul-rasul yang diurapi. Kita lihat ayatnya, ya, 2 Korintus 11 ayat yang kelima. 2 Korintus 11 ayat kelima. Tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Amin. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku. Kau penolong yang setia. Yes. Lalu ada bersamaku. Amin, ya. Oke. Wow, sorry terputus lagi. Ya, kita sudah tiba di poin yang berapa? Kedua, ya.
Kedua, Oke. Pastor. Oke, praise the Lord. Ya. Nanti setelah ini firman Tuhan akan didoakan oleh Ibu Fang Fang Lai ya. Haleluya. Oke. Penolong yang setia selalu ada bersamaku. Oke. Ya, kita akan lihat ya. Oke, ini dia. Yang kedua, dia memahami, Bapak Ibu, memahami gimana, saudara, memahami bahwa dirinya yang diurapi Tuhan itu sedikit pun tidak kurang dari rasul-rasul yang diurapi, ya. Rasul-rasul yang diurapi itu mereka murid-murid Yesus seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, ya. Dan ada 12 orang, ya, saudaraku. Dan Paulus juga menyadari bahwa dirinya tidak kurang, ya, sedikit pun dengan mereka, Bapak Ibu, ya. Dahsyat. Jadi inilah mindset yang benar, saudaraku. Jadi jangan pernah engkau itu merasa dirimu kecil, merasa dirimu itu tidaklah sebanding dengan orang-orang yang ada di luar sana. Bapak Ibu, lihatlah dirimu sebagaimana Allah melihat dirimu, bahwa engkau orang yang spesial di mata Tuhan. Nah, itu mindset yang benar, Bapak Ibu, ya. Baru kita mengerti ada kemuliaan Allah di dalamnya. Jangan berpikir aku kecil, aku lemah, aku tak berdaya. Jangan, Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Jadi kita perlu memahami tentang hal ini. Itulah arti dari mindset yang benar. Kita perlu memahami, ya, memahami dirimu. Ya, jangan berkata saudara miskin, saudara melarat, saudara gagal. Tidak. Hilangkan pikiran seperti itu, saudara-saudara. Supaya kita benar-benar bisa mendapatkan yang namanya kemuliaan Allah, ya, dalam hidup kita. Jadi terkadang orang itu kalah dan orang itu menang tergantung bagaimana pola pikir dia. Saudaraku, ya. Orang bisa sukses, bisa gagal, bagaimana mindset-nya dia itu, saudaraku. Mindset kita harus benar dulu, ya. Kita perlu minta supaya kita diurapi Tuhan. Oke. Ya, terima kasih Bu Febri. Oke, kita lihat yang kedua, sekarang yang ketiga. Setelah dia mengerti, memahami, sekarang masuk ke tahap yang ketiga, dia mulai mengakui. Mengakuinya bagaimana? Bahwa dia punya pengetahuan, ya. Dia punya pengetahuan yang mendalam tentang Injil. Walau dia tidak pandai berbicara, ya. Kalau lihat Paulus dengan Petrus, itu Petrus pasti berbicara, ya. Sementara Paulus itu tidak pandai, tapi dia punya pengetahuan yang luar biasa, ya. Oke, kita lihat 2 Korintus 11 ayat 6. 2 Korintus 11 ayat 6. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Amin. Amin, ya. Jadi mengakui bahwa dia itu punya pengetahuan mendalam, ya. Pengetahuan tentang apa? Tentang firman, saudaraku. Tentang kitab suci. Wow, itu dahsyat, ya. Apalagi kalau pikiran itu sudah diurapi, wow, itu dia bisa mengerti dalam sekali, saudaraku. Walau dia itu tidak pandai berbicara. Jadi Petrus seorang yang fasih berbicara, apalagi Apolos, wow, mereka fasih sekali berbicara, ya. Dan luar biasa, Tuhan kasih talenta karunia kepada masing-masing orang itu berbeda-beda, tapi saling melengkapi. Nah, kalau Paulus ini, dia punya pengetahuan yang mendalam. Maka ketika dia berbicara kepada raja-raja, sampai satu hari Raja Agripa berkata, gila Paulus, dengan hikmatmu yang luar biasa, hampir-hampir saja aku diyakinkan menjadi orang Kristen, ya. Dan Paulus itu dia punya kapasitas pelayanan kepada raja-raja, penguasa-penguasa. Dahsyat, ya. Sementara Petrus itu dia punya pelayanannya di daerah Yerusalem saja. Tapi Paulus itu di luar Yerusalem dan masing-masing sudah dipatok Tuhan, ya. Mereka punya daerah kerjanya masing-masing, ya. Kemarin kita sudah bicarakan, kita sudah bahas tentang masing-masing orang sudah dipatok, ya, daerah kerjanya masing-masing. Oke, dari 3 rahasia ini sekarang kita akan melihat apakah hasilnya, saudaraku. Hasil yang akan dialami oleh orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi?
dia menerima ajaran yang benar, ya. Ajaran yang benar tentang siapa? Tentang Yesus, tentang Roh Kudus, dan tentang Injil, ya. Nah, Injil yang kita perlu terima hari ini adalah Injil Yesus Kristus, ya. Jangan saudara menerima Injil Barnabas, ya. Itu akan menyesatkan, itu akan sangat merugikan diri kita sendiri, ya. Dan memang Injil Barnabas ini banyak hal yang menyimpang karena itu akan banyak sekali terjadi pelecehan, terjadi penghinaan kepada Yesus Kristus. Makanya pesan saya Bapak Ibu jangan menyentuh Injil Barnabas, ya. Sudah lihat Injil Alkitab kita ini, Injil Yesus Kristus, itu yang benar, ya. Oke, kita akan lihat ya dari 2 Korintus 11 ayat 4. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Amin. Amin, ya. Jadi ini, orang-orang yang punya mindset yang benar itu, mindset sejati, dia akan menerima ya tentang ajaran yang benar, ya, ajaran yang benar tentang Yesus, tentang Roh Kudus, dan tentang Injil. Kalau di luar itu yang tidak benar, apakah dia terima? Dia tidak akan menerimanya, ya. Dia pasti menolak karena itu dia tahu akan merugikan dirinya, ya, akan menyesatkan dirinya dan akan membuat dia mengalami kebinasaan. Haleluya. Oke, kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia memandang dirinya mempunyai kapasitas yang besar. Bilang kapasitas yang besar. Amin. Haleluya. Kita lihat ya. 2 Korintus 11 ayat yang kelima. 2 Korintus 11 ayat kelima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Amin. Nah, rasul-rasul yang tak ada taranya itu memang luar biasa ya. Mereka disertai dengan tanda-tanda dan mujizat seperti Petrus ini. Dahsyat sekali, saudaraku. Nah, Paulus juga menyadari bahwa dia memandang dirinya itu punya kapasitas yang besar. Tuhan pakai Petrus menyembuhkan orang sakit, Tuhan pakai juga Paulus ya menyembuhkan orang sakit. Tuhan pakai Petrus untuk mengajar firman, Tuhan pakai Paulus juga untuk mengajar firman ya. Jadi itu kapasitas Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Amin ya. Dan yang ketiga yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia telah menerima apa saudaraku? Dia menerima akan ajaran firman secara lengkap ya. Jangan terima firman yang sepotong-sepotong, yang sepenggal-sepenggal. Nanti akhirnya bisa membuat orang bingung, saudaraku. Tapi kalau kita terima firman secara lengkap, itu kita bersyukur sekali, sama seperti yang hari ini saudara-saudara ikuti ya. Oke, Tuhan berkati kita. Silakan 2 Korintus 11 ayat 6. 2 Korintus 11 ayat ke-6. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Amin. Amin ya. Sebab kami telah apa? Menyatakannya kepada kamu dalam segala waktu dan dalam segala hal. Luar biasa, saudaraku. Jadi inilah firman Tuhan yang disampaikan secara lengkap sehingga saudara-saudara menuntun saudara untuk makin hari makin mengenal pribadi Kristus Yesus Tuhan kita dengan benar ya dan juga dengan lengkap ya. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Tetap semangat, kita akan berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah disampaikan, dan doa ini dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari Surabaya. Ya, Pagi baik, semua teman-teman. selamat dari pagi. Selamat pagi. Amin. Diberi kekuatan, diberi kesehatan, beri damai sejahtera juga melimpah dalam kehidupan kami satu persatu. Engkau berkatilah Pak John, berkatilah Bu Sinta, Engkau berkatilah Bu ketiga anaknya dan keluarganya yang terbesar, yang termulia, yang tersanjung. Bapak, kami datang lagi untuk berdoa, untuk mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu, mencari kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, kedahsyatan-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami satu persatu.
Kami bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini Engkau beri mindset yang baru dalam kehidupan kami dan pikiran yang baru dalam kehidupan kami supaya kami dapat melakukan dengan rencanamu, dengan kehendakmu, dengan kebaikan-kebaikan yang kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan banyak terima kasih atas hadiratmu menolong, memimpin, menyertai, menuntun dalam kehidupan kami supaya kami jangan salah langkah, jangan salah mengambil keputusan sendiri, tetapi kami menjadi kuat, kami menjadi sehat, kami menjadi anak-anak-Mu yang taat, setia, taat, rajin, tertib, tekun di hadapan-Mu. Tuhan, ajarilah kami selalu mempunyai mindset yang penuh antusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas dalam kehidupan kami satu persatu. Engkau urapilah dengan tali kasih-Mu, dengan cinta-Mu, dengan kemurahan-Mu, besaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa peneguhan firman yang sangat indah. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati Bu Fang Fang Lai. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Ya, kepada Pak Lukas Krisnanto dipersilakan. Dan nanti setelah pengumuman Ibu Atanasia akan berdoa untuk ibadah kita yang nanti malam dan besok pagi ya. Besok siang, nanti malam, nanti siang, dan besok pagi ya. Oke. Dan acara tanggal 28 ya di Citraland. Ya. Iya. Terima kasih Pastor John Sarbunan yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan yang baru pagi ini kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengenai mindset buat kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Biarlah kita dapat merubah cara mindset dalam kehidupan kita sesuai dengan pengajaran firman yang baru. Amin Bapak Ibu. Mari ajar kita untuk mengerti, berikan kita untuk memahami, berikan kita untuk mengakui bahwa hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya yang harus bisa dapat kita tangkap dalam pola mindset pikiran kita. Amin Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita, bukan maunya kita sendiri, tetapi belajar kami untuk mengerti, memahami akan apa yang mau Tuhan Yesus kehendaki dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Coba mari kita sama-sama berubah cara mindset pikiran kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita sama-sama kita bangun kehidupan kita menjadi lebih dan lebih lagi baik dan lebih baik. Cara pola pikir, cara pola hidup kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biar Roh Kudus terus bekerja, berkarya di dalam kehidupan kita. Kita berbangga kita punya Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang terus mau mengubah dalam kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita bukan lagi menjadi ciptaan yang lama, tetapi kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang atas kehidupan kita. Jadi mari kita sama-sama kita bangkit. Kita mau bangkit dalam kehidupan kita, agar kita mau merubah cara mindset pikiran kita, hidup kita menjadi lebih baik lagi dan lebih baik. Semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Terima kasih firman-Nya, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pastor John. Kita terus dukung dalam doa, pelayan Pastor John dipakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi, bahkan diberikan hikmat-hikmat yang baru. Amin. Dari Tuhan Yesus diberikan pada hamba-Nya Pastor John, dan Tuhan Pastor John bagikan kepada kita semua jemaat-jemaat CLCC agar kita sama-sama bertumbuh, berbuah, menjadi buah yang lebat dalam kehidupan kita, dan kami bagikan juga kepada orang-orang sekitar kita. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan. Kita terus dukung dalam doa, Pastor John diberikan umur panjang, kesehatan yang ekstra, kekuatan semangat, api Roh Kudusnya menyala-nyala buat Pastor John Sarbunan di dalam nama Tuhan Kristus. Terima kasih Pastor John. Praise God. Dan juga kepada Mas Samuel Christian yang juga sudah berdoa tadi sebelum kebenaran firman Tuhan sampaikan. Semangat Mas Samuel. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Amin. Salam buat keluarga semua. Iya, siap. Bu Fang Fang Lai juga. Terima kasih Bu Fang Fang Lai.
yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Semangat Bu Fang-Fang. Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prapetik. Doa prapetik yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Yang ada daunan di sana, yaitu Ibu Yati Sulistiorini yang dari Kediri. Waktu kesempatan saya persilakan Ibu Yati. Terima kasih Bapak Lukas yang baik hati, semangatnya luar biasa. Terima kasih. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Salam Bapak Pendeta John Shalom, Sarbunan praise God. MA. Ya, terima kasih. Saya diberikan waktu untuk menaikkan doa profetik. Oke, sebentar Bapak Ibu. Haleluya. Saya ganti device dulu ya. Sehat selalu semuanya Bapak Ibu yang terkasih yang sudah hadir di ibadat gereja CLCC di pagi hari ini. Berkat tercurah untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir Amin. pagi hari ini. Mujizat-mujizat selalu datang pada Bapak Ibu semuanya. Amin. Semangat Amin. ibadat pagi yang indah dan selalu sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Amin. Semangat terus, semangat dan semangat. Hati yang gembira adalah obat. Yes. Seperti obat hati yang senang. Haleluya. Haleluya. Praise God. Oke, sudah muncul. Silakan Bu Yeti. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Yes. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive.
Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan Yes. gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Amin. Terima kasih Bapak John Sarbunan MA. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang sudah melayani melalui doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Bu Yeti. Semangat pagi Bu. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Semangat pagi yang indah. Amin. Terima kasih. Salam buat keluarga yang ada di Kediri semuanya. Amin. Terima kasih. Dan kita masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang dipakai oleh Tuhan Yesus luar biasa juga, yang ada juga nan jauh di sana, sama seperti Ibu Yeti, yaitu Ibu Andri Marantika dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Andri. Terima kasih Pak Lukas. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC pada pagi hari ini. Pengumuman gereja CLCC pada pagi hari ini adalah dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB, masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah gereja CLCC pada hari Sabtu 28 September 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Bapak Tirto Ibu Norma Citralen, Surabaya Barat. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan September 2024, tanggal 22 September 2024, anak Lovelin, cucunya Ibu Joyce Putirai Sidoarjo. Tanggal 23 September 2024, Ibu Sandra Tikioalu, Hamburger, Germany, putri Bapak Ibu Bruri Tikioalu. Tanggal 23 September 2024, Ibu Joyce Putirai Sidoarjo. Tanggal 24 September 2024, Ibu Vita Michael Kuswandi, menantunya Ibu Nini Herawati Surabaya. Persembahan kita ini dapat ditransfer di rekening nomor rekening BCA 0331 268 401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih
dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Ya, terima kasih Ibu Andri Marantika yang sudah layani di dalam menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu Andri di dalam tugasnya, di dalam pelayanannya. Tuhan Yesus berkati, berikan kesehatan selalu, kekuatan yang baru buat Bu Andri. Tuhan Yesus berkati Bu Andri. Iya, dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya yang tadi sudah disampaikan oleh hamba Pastor John Sarbunan kepada Ibu Athanasia Puji Esti Astuti untuk berdoa untuk gereja CLCC dalam ibadahnya, ibadah pagi seperti hari ini dan ibadah siang dan ibadah malam, dan juga berdoa untuk ibadah pada tanggal 28 September tanggal 28 September tahun 2024. Saya persilakan Ibu Athanasia. Terima kasih Pak Luka atas kesempatan diberikan pada saya. Terima kasih Bapak Pastor John. Shalom, selamat pagi semuanya. Yang dikasih Tuhan Yesus. Nah, kita mengucap syukur pagi hari ini kita masih dapat berkumpul untuk beribadah melalui Zoom. Marilah kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan bagimu ya Bapa. Terima kasih atas hari yang baru ini. Engkau telah memberi kesempatan kami Bapa untuk beribadah kembali bersama semua anak-anak-Mu yang setia terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, selalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan kami sudah menaikkan semua doa-doa pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kabulkanlah segala permohonan kami pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk yang tidak bisa hadir Tuhan, jamah hati dan pikirannya Tuhan, supaya mereka tergugah, semoga mereka merindukan Engkau Tuhan, dia tetap mencari Engkau Tuhan, sehingga Bapak Ibu yang tidak bisa hadir Tuhan dapat kembali hadir pada ibadah pagi, siang, dan malam Tuhan, karena semua itu adalah berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat gereja CLCC, bukakan hatinya Tuhan dan pikirannya bahwa ibadah sangat-sangat diperlukan, dibutuhkan Tuhan. Semua itu karena firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah siang nanti Tuhan, dan satu mujizat Tuhan. Kami mohon semua anak-anak-Mu antusias Tuhan untuk mengikuti ibadah. Buang roh-roh kemalasan Tuhan. Buang roh-roh jauh dari Engkau Tuhan, tetapi tetap mencari Engkau. Dan juga untuk ibadah malam Tuhan, berkatilah kami semua, persiapkan hati kami supaya kami mencari Engkau Tuhan. Dan untuk tanggal 24 besok, tanggal 28 besok Tuhan, kami mohon Tuhan persiapkan hati kami, jiwa raga kami Tuhan, antusias kami Tuhan, supaya kami tetap dan selalu merindukan Engkau Tuhan. Persiapkanlah dan juga terutama untuk Bapak Pastor John ya Tuhan, yang jauh dari Kediri ya Tuhan, berikanlah kesehatan Tuhan, agar Bapak bisa hadir di tempat ibadah Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan memberi wejangan-wejangan dan memberi firman yang keluar daripada-Mu Tuhan. Dan juga hati kami Tuhan, supaya kami tetap mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berikanlah kesehatan pada kami semua Tuhan, supaya kami bisa hadir di rumah Bapak Tito dan Ibu Norma Tuhan, dan juga kesehatan pada Ibu Tito, Pak Tirto dan Ibu Norma Tuhan yang menyiapkan tempat ya Tuhan. Berkatilah mereka agar apa yang dia inginkan, apa yang dia persiapkan Tuhan, semuanya lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah kami anak-Mu yang banyak berdosa Tuhan, ampuni segala dosa perbuatan kami, baik pikiran dan perkataan Tuhan, supaya layak menghadap Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami laskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Athanasia untuk doa yang sangat indah ya di pagi ini. Memberkati Bu Athanasia.
Amin. Terima kasih Bapak Pastor John MA. Iya, terima kasih kepada Ibu Anasia, Widastuti Esti, Cimawardani, Elotria yang sudah berdoa untuk gereja CLCC dan semua ibadah-ibadahnya. Tuhan Yesus berkati Bu Esti. Dan kita Makasih Pak Lukas. ya sama-sama. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan di mana pagi hari ini kita sudah akan mengakhiri ibadah kita, dan kita sekali lagi mari firman yang sudah ditaburkan pada kita pagi hari ini, mari kita tangkap apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita agar supaya mindset dalam kehidupan kita itu berubah. Amin Bapak Ibu. Bahkan kita harus menjadi ciptaan yang baru. Amin Bapak Ibu. Tuhan mau kita menjadi mempunyai pikiran-pikiran, mindset-mindset yang baru, kehidupan kita yang baru. Amin Bapak Ibu. Agar kita kembali bangkit. Ayo bangkit, semangat dalam kehidupan kami. Apapun yang sedang kita hadapi, kita percaya kita tidak pernah sendirian. Kita percaya ada Immanuel, Tuhan Yesus selalu yang berserta dengan kami. Kemanapun kita berada, Tuhan Yesus menyertai kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus bekerja, terus membangkitkan semangat roh kita semuanya untuk kita bangkit. Kita cakap menanggung segala perkara di dalam Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yeti Sulistiarini yang sudah sama-sama melayani pagi hari ini. Semangat Ibu Yeti. Tuhan Yesus berkati. Ibu Andri Marantika juga terima kasih Ibu Andri Marantika. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga. Juga kepada Ibu Adha Nasia. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus berkati. Adik Samuel. Semangat, Mas Samuel. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga. Ya. Amin. Ibu Fang Fang Lai juga terima kasih. Ibu Fang Fang Lai. Semangat Bu Fang Fang Lai. Tuhan Yesus berkati. Iya. Dan Ibu Huace bersama Pak Kim Sun. Semangat Pak Kim Sun dan Bu Huace. Salam buat keluarga semua yang ada di Surabaya. Dan kepada Ibu Febri tadi juga sudah hadir ikut ibadah. Tuhan Yesus berkati Ibu Febri, kepada Ade Jim, Cindy dan Johan juga terima kasih. Juga kepada ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa yang selalu setia menemani Pastor John, Ibu Sinta. Terima kasih, semangat Ibu Sinta. Tuhan Yesus berkati Ibu Sinta. Semangat. Terima kasih juga kepada hamba Ya, Pastor Pak, John. makasih, Tuhan berkati. Amin. Iya Bu Sinta. Pastor John, juga terima kasih lagi sebagai hamba Tuhan yang begitu setia melayani kita. Kita terus dukung dalam doa dalam pelayanannya. Semangat Pastor John. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta di dalam dukungan doa bisa menulis di depan layar chat atau bisa langsung menyampaikannya pada hambanya, nanti akan didoakan oleh hambanya. Dan sekarang pagi ini kita akan menerima berkat melalui doa Pastor John Sarmunan. Waktu dan silakan Pastor John. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan ya. Kita mau kagumi akan pribadi Tuhan kita Yesus Kristus di pagi hari ini. Haleluya, Dia sungguh luar biasa bagi kita semuanya. Oke, kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh kagum kepadamu, pribadi yang luar biasa. Hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum padamu, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum. Kami renungkan kasih setia Tuhan. Kami nyanyikan kebaikan Tuhan. Walau keadaanku tak baik, Engkau tetap baik.
kagum hormat akan Kau Allahku yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Amin ya. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu, atas keluargamu, anak cucu keturunanmu, semua diberkati Tuhan. Akan ada pertolongan Tuhan bagi semua kita yang membutuhkan pertolongan, ada jawaban Tuhan bagi semua kita yang membutuhkan jawaban Tuhan, bahkan ada kesembuhan bagi yang sakit pagi ini disembuhkan Pak Kim Sun, Ibu Wace, Bu Fang Fang Lai, Pak Lukas, Ibu Yeti Sulistorini, Ibu Atanasia, Ibu Andri Marantika, Ibu Tuhan Sinta, Ibu Melewati, semua yang hadir, Ibu Febri, untuk adik kami Samuel disembuhkan, untuk tantenya Ibu Fenti disembuhkan dalam nama Yesus. Percaya kuasa Tuhan sudah bekerja di pagi hari ini. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, bahkan diberkatilah pekerjaan tanganmu, diberkati juga studi anak cucu keturunanmu. Yang menjual rumah, kami percaya Tuhan sudah memberikan pembelian terbaik dengan harga yang sangat memuaskan. Baik itu keluarga Bu Wace, keluarga Bu Andre, kami percaya Tuhan sudah bukakan jalan sehingga harga pembelian itu sesuai, bahkan lebih dari apa yang mereka harapkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Percaya juga Tuhan memberkati pekerjaan anak-anakmu sepanjang hari ini, yang bekerja baik di kantor, di rumah, yang buka salon, Tuhan memberkati apapun usahanya. Tuhan buat berhasil, beruntung sepanjang hari ini. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang rugi, semuanya beruntung. Tidak ada yang kalah, semuanya berkemenangan. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada yang hancur, semuanya dipulihkan. Tidak ada yang tidak ditolong Tuhan, semua ditolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan berkati kita semua pagi. Sampai ketemu lagi. Ya, Tuhan berkati Pak Lukas, Bu Atanasia, Bu Yeti. Tuhan berkati juga Ibu Andri, Bu Fang Fang Lai, adik Samuel, Bu Wace. Terima kasih Bapak Pendeta. Amin ya, semangat Terima kasih Pak Lukas. Haleluya, haleluya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Fang Fang Lai. Ya. Oke. God bless you. Tuhan berkati. Selamat pagi teman-teman. Ya. Sampai jumpa lagi. Bu Wace, Bu Atanasia. Halo. Ya, sampai jumpa ya. Sampai jumpa nanti siang. Nanti siang. Tuhan berkati Bu Wace, Pak Kim Sun, Bu Fang Fang Lai, semua Pak Lukas, Bu Atanasia, Bu Yeti ya. Sampai jumpa lagi adik Samuel. Salam buat semua di rumah. God bless you all. Bye-bye. Bye-bye.